Banyak orang dari kedua negeri ini mirip. Warna kulit mereka serupa, mata mereka punya binar yang sama, bahasa mereka punya irama yang mirip. Rumah mereka, pulau-pulau mereka, letaknya berdekatan di seberang lautan. Tapi, mereka dua negara yang berbeda. Indonesia, Malaysia. Kenapa ya mereka tidak jadi satu negara? Pertanyaan ini sering muncul. Pertanyaan ini muncul karena kemiripan yang jelas terlihat dan terasa. Ini jadi teka-teki buat yang melihat dari dekat maupun jauh. Banyak yang heran kenapa saudara serumpun ini terpisah. Budaya mereka tumbuh dari akar yang sama dan kaya. Tradisi mereka sudah tua, turun-temurun. Seni seperti batik dan wayang kulit seringkali mirip di kedua negara. Musik dari satu pulau atau semenanjung bisa menyentuh hati orang di negara satunya, karena melodi dan iramanya akrab di telinga. Adat istiadat, cara menyapa orang tua, pentingnya keluarga, punya akar yang sama dan dalam. Orang sering bisa mengerti bahasa tubuh, seperti anggukan atau lirikan mata. Mereka sering tertawa karena lelucon yang sama, tingkah laku manusia yang sama. Warisan bersama ini adalah ikatan yang kuat dan sudah lama. Ikatan ini sudah ada jauh sebelum bendera modern dibuat dan dikibarkan tinggi-tinggi. Bahasa jadi jembatan yang kuat di antara mereka. Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, itu nama resmi yang diberikan pemerintah. Tapi sebenarnya, cara bicaranya mirip sekali, bahasanya serumpun. Kedua bahasa ini tumbuh dari akar Melayu yang sama, seperti pohon kuat dengan banyak cabang. Akar bahasa ini bagian dari keluarga bahasa Austronesia yang besar, tersebar di banyak lautan. Orang Indonesia sering bisa mengerti orang Malaysia bicara. Orang Malaysia juga gampang mengerti orang Indonesia. Ada beberapa kata yang beda, tentu saja, karena sejarah lokal masing-masing. Cara pengucapannya mungkin sedikit beda antar daerah, seperti logat dalam keluarga besar. Tapi intinya, jantung bahasanya jelas sama dan dipakai jutaan orang. Komunikasi berjalan lancar, jadi bukti kedekatan mereka. Makanan juga punya cerita kuat tentang hubungan mereka, cerita yang dirasakan setiap hari. Banyak makanan kesukaan ada di kedua sisi perbatasan, rasanya enak dan akrab. Contohnya nasi lemak, nasi wangi yang dimasak pelan-pelan dengan santan kental, disajikan dengan sambal pedas. Bayangkan rendang, daging empuk yang dimasak berjam-jam dengan bumbu rempah yang kaya rasa sampai warnanya gelap dan lezat. Sate, potongan kecil daging bakar ditusuk bambu tipis, dicelup bumbu kacang, sering kita lihat di pasar dan acara-acara. Makanan-makanan ini, dan banyak lagi, disukai di kedua negara. Bumbu yang dipakai, kunyit, serai, lengkuas, cabai, seringnya sama. Cara masaknya juga sangat mirip. Rasa masakan rumah buat banyak orang gak jauh beda, mau di Jakarta atau di Kuala Lumpur. Selera makan yang sama ini menunjukkan banyak hal. Ini cerita tentang perdagangan, perpindahan penduduk, dan pertukaran budaya yang erat selama berabad-abad. Ini cerita tentang dunia yang dulu satu, dapur yang sama. Lalu datanglah kapal-kapal dari Eropa, dari jauh di ujung lautan. Layar mereka seperti burung putih besar di langit biru yang luas. Orang-orang ini kulitnya pucat dan bahasanya aneh, mencari rempah-rempah. Mereka mencari kekayaan besar dari timur. Mereka mau menguasai tanah-tanah kuno dan jalur perdagangan yang menguntungkan. Pertama datang orang Portugis, galak dan gigih, merebut pelabuhan penting Malaka. Lalu datang orang Belanda, tekun, teratur, dan pandai berdagang. Kemudian Inggris, dengan kerajaan mereka yang makin besar di seluruh dunia dan angkatan laut yang kuat. Kepulauan ini sangat kaya lada, cengkeh, pala, dan harta lainnya. Penduduknya yang beragam tinggal di kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang sudah mapan, dengan hukum dan pemimpin sendiri. Cara lama, penguasa lama, walaupun berani, akhirnya tidak bisa menghentikan datangnya orang-orang baru ini. Orang Eropa membawa meriam yang kuat, tentara yang disiplin. Mereka membawa aturan baru yang seringkali kejam soal perang dan dagang. Belanda tinggal sangat lama di banyak pulau di Nusantara. Mereka pelan-pelan, terus-menerus, dan seringkali dengan kejam memperluas daerah kekuasaan mereka. Wilayah yang luas ini, mereka sebut Hindia Belanda. Pulau-pulau besar seperti Jawa, pusat penjajahan mereka yang padat penduduk. Sumatera, pulau yang kaya hasil alam, dari karet sampai minyak. Kalimantan, pulau besar Borneo, bagian selatannya di bawah kekuasaan mereka. Sulawesi, dengan budaya unik dan masyarakatnya yang beragam. Begitu banyak pulau besar dan kecil, begitu banyak suku bangsa, bahasa yang beda-beda, dan tradisi kuno. Belanda memaksa mereka, seringkali lewat perang kejam, perjanjian yang dilanggar, dan politik licik untuk jadi satu negara jajahan.
Mereka membuat garis-garis batas di peta, memecah belah masyarakat. Mereka membangun pemerintahan yang besar untuk mengatur dan mengambil kekayaan. Kumpulan wilayah yang beragam ini, disatukan oleh kekuatan penjajah, menjadi dasar terbentuknya Indonesia modern, walau terpaksa. Inggris juga membuat wilayah pengaruh mereka sendiri di kawasan ini. Mereka juga datang karena ingin berdagang dan kebanggaan sebagai kerajaan besar. Mereka merebut Malaka dari Belanda setelah berperang. Mereka menguasai negara-negara Melayu di Semenanjung, lewat perjanjian dan tekanan politik. Singapura, dulu pulau berawa yang sepi penduduk, diubah di bawah kekuasaan mereka jadi permata, pelabuhan internasional yang ramai, pangkalan laut penting. Kekuasaan mereka juga sampai ke bagian utara pulau Borneo yang luas. Ada Sarawak, yang diperintah turun-temurun oleh keluarga Brooke, Raja Putih. Ada Borneo Utara, yang kemudian disebut Sabah, awalnya dikelola perusahaan sewaan Inggris. Tanah-tanah ini jadi daerah perlindungan Inggris atau koloni kerajaan Inggris. Cara pembangunan mereka, sistem pemerintahan mereka, sangat khas Inggris. Sangat beda dengan daerah yang diperintah Belanda di seberang garis batas yang baru dibuat. Tahun 1824 jadi momen penting, titik balik besar dalam sejarah kawasan ini. Inggris dan Belanda, yang sudah bersaing ratusan tahun di Eropa dan seluruh dunia, duduk semeja di London. Mereka membuat kesepakatan, perjanjian resmi yang dikenal sebagai Traktat London. Dengan goresan tinta di atas kertas, mereka resmi membagi dunia Melayu untuk dua kerajaan mereka. Satu garis, dibuat sembarangan tapi sangat kuat, digambar di peta, membelah wilayah yang tadinya saling terhubung. Diputuskan bahwa di utara garis khayalan ini pengaruh Inggris yang utama. Di selatan garis ini, pengaruh Belanda yang akan berkuasa dan meluas. Selat Malaka, yang dulunya jalur air ramai yang menyatukan wilayah lewat perdagangan dan pergerakan orang, jadi perbatasan internasional resmi. Perjanjian ini tidak memikirkan keinginan atau kepentingan sultan, kepala suku, atau rakyat biasa. Perjanjian ini hanya untuk kepentingan penjajah Eropa. Garis penjajahan ini awalnya cuma tanda di kertas, lama-lama jadi keras, akhirnya jadi perbatasan politik modern yang kita lihat sekarang antara Indonesia dan Malaysia. Perjalanan Indonesia menjadi negara merdeka, benar-benar bebas, penuh dengan darah dan perjuangan sengit. Proklamasi kemerdekaan yang bersejarah diumumkan dengan berani pada Agustus 1945, saat dunia masih belum pulih dari Perang Dunia. Soekarno dan Muhammad Hatta adalah pemimpin pertamanya, suara lantang fajar baru yang penuh harapan bagi rakyatnya. Tapi Belanda, bekas penjajah, tidak mau begitu saja melepaskan jajahannya yang berharga dan menguntungkan. Perang kemerdekaan yang pahit dan panjang, sebuah revolusi sungguhan, berlangsung selama 4 tahun. Pemuda dan pemudi, banyak yang masih remaja, angkat senjata seringkali hanya dengan bambu runcing melawan senjata modern. Desa-desa dibakar habis. Ribuan nyawa melayang demi satu impian yang membara, merdeka, kebebasan penuh. Perjuangan berat bersama melawan musuh yang sama dan kuat ini, membentuk identitas Indonesia yang kuat dan mempersatukan. Ini menciptakan semangat persatuan yang menjangkau berbagai pulau dan suku bangsa, kebanggaan besar atas kedaulatan yang diraih dengan susah payah. Jalan Malaya menuju negaranya sendiri, benderanya sendiri, sangat berbeda. Kemerdekaan dari Inggris datang pada Agustus 1957. Perubahan penting ini sebagian besar dicapai lewat perundingan hati-hati dan langkah politik, bukan lewat perang besar seperti di Indonesia. Tunku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri pertamanya, pemimpin yang dihormati yang memandu negara baru itu. Kemudian pada September 1963, Federasi Malaysia diresmikan. Negara baru yang lebih besar ini adalah proyek besar, menyatukan Federasi Malaya yang sudah ada, pelabuhan Singapura yang ramai dan penting secara ekonomi, serta wilayah Sarawak dan Borneo Utara, yang diubah namanya jadi Sabah, di Pulau Besar Borneo. Tapi Singapura, karena perbedaan politik dan ekonomi, memisahkan diri dari federasi menjadi Republik Merdeka, hanya 2 tahun kemudian, pada tahun 1965. Pembentukan Malaysia adalah tindakan politik yang rumit, sebuah federasi yang menyatukan daerah-daerah berbeda, masing-masing dengan sejarah, penduduk, dan cita-cita masa depan yang unik. Setelah merdeka, kedua negara tetangga yang masih muda ini memilih jalan politik dan ideologi yang sangat berbeda.
Pilihan jalan ini akhirnya membuat mereka semakin jauh, menciptakan batas-batas baru, bukan batas tanah, tapi batas pemikiran. Indonesia di bawah Soekarno semakin condong ke ideologi kiri yang sangat nasionalis. Beliau memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin yang memusatkan kekuasaan di tangannya. Beliau adalah pengecam yang lantang dan karismatik terhadap imperialisme dan kolonialisme Barat dalam segala bentuknya. Indonesia, di bawah kepemimpinannya, menjadi pemimpin penting dan berpengaruh dalam gerakan non-blok, aktif mencari jalan ketiga bagi negara-negara berkembang di antara blok perang dingin yang berlawanan, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Malaysia sangat berbeda, mendirikan demokrasi parlementer yang mirip model Westminster Inggris. Malaysia menjaga hubungan dekat dan bersahabat dengan Inggris Raya dan tetap menjadi anggota aktif Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Malaysia umumnya lebih memihak blok Barat selama Perang Dingin. Ini adalah perbedaan mendasar dalam cara pandang dunia, kebijakan luar negeri, dan pemerintahan dalam negeri, menciptakan jurang ideologi. Konfrontasi adalah babak yang sangat kelam dan menyakitkan dalam hubungan kedua negara muda ini. Presiden Soekarno dari Indonesia dengan keras dan lantang menentang pembentukan Federasi Malaysia. Beliau mengecamnya di depan umum berkali-kali sebagai rencana neokolonialis, siasat licik Inggris untuk mempertahankan pengaruh militer dan ekonomi mereka di kawasan Asia Tenggara. Beliau melihat negara Malaysia yang baru itu tak lebih dari negara boneka yang dikendalikan dari London. Untuk merusak federasi baru ini, beliau melancarkan kebijakan agresif yang dikenal sebagai konfrontasi, yang berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966. Ini sebenarnya perang tingkat rendah yang tidak diumumkan secara resmi. Pasukan militer Indonesia melakukan banyak penyusupan dan serangan ke wilayah Malaysia, terutama di perbatasan darat di Kalimantan dan lewat laut. Pasukan Malaysia dan Persemakmuran, termasuk tentara Inggris, Australia, dan Selandia Baru, melawan balik untuk mempertahankan kedaulatan Malaysia. Masa konflik yang terus-menerus ini menciptakan permusuhan, kebencian, dan kecurigaan yang mendalam antara kedua negara. Tragisnya, ini mengadu domba orang-orang yang punya warisan dan darah yang sama, semakin memperkuat perpisahan mereka menjadi dua negara yang berbeda, dan terkadang bermusuhan. Namun, sebelum jalan masing-masing negara ini begitu pasti, begitu dalam tertanam, beberapa pemimpin visioner dan pemikir nasionalis punya mimpi yang sama sekali berbeda untuk kawasan ini. Mereka membayangkan persatuan yang lebih besar, yang mencakup semuanya. Sebuah gagasan yang dikenal sebagai Melayu Raya, bangsa Melayu besar, beredar di kalangan cendekiawan dan aktivis. Kadang visi besar ini juga disebut Indonesia Raya dalam arti yang lebih luas, yang mungkin mencakup semua orang berbahasa Melayu di Nusantara. Konsep kuat ini mendapat dukungan, terutama di kalangan cendekiawan nasionalis dan mahasiswa, pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua yang menghancurkan. Gagasan ini melihat adanya kesatuan alami secara suku, bahasa, dan budaya di antara masyarakat Kepulauan Melayu. Gagasan ini membayangkan takdir gemilang bersama yang bisa, dan seharusnya, melampaui batas-batas buatan, yang seringkali tidak masuk akal, yang digambar oleh penjajah Belanda dan Inggris dari jauh. Ini adalah visi kuat tentang persaudaraan dan kekuatan regional. Mimpi-mimpi mulia dan ambisius tentang negara besar sekawasan, satu kesatuan Melayu, akhirnya tidak menjadi kenyataan politik. Garis-garis yang digambar di peta oleh penjajah, awalnya hanya untuk kemudahan administrasi mereka, ternyata sangat kuat dan bertahan lama. Garis-garis ini mengeras menjadi perbatasan negara yang diakui dunia, dijaga oleh tentara nasional yang baru dibentuk, dan dipupuk oleh sistem pendidikan nasional yang baru. Perjuangan kemerdekaan yang terpisah, sengit dan seringkali berdarah, terutama Perang Revolusi Indonesia, menumbuhkan nasionalisme khas Indonesia, rasa pengorbanan dan identitas bersama yang kuat. Begitu juga, proses politik pembentukan Malaysia yang rumit, dengan perundingan internal, tantangan dan komprominya sendiri, menumbuhkan identitas nasional Malaysia yang berbeda. Para pemimpin politik negara-negara yang baru merdeka, juga punya visi dan prioritas mendesak yang berbeda untuk negara mereka yang baru lahir. Semangat revolusioner Soekarno, dan cita-cita regionalnya yang ambisius, seringkali sangat bertentangan dengan pendekatan pemimpin Malaysia, seperti Tunku Abdul Rahman, yang lebih praktis dan fokus pada penguatan negara. Pada akhirnya,
Kenyataan pahit soal kekuasaan, politik nasional, dan kepentingan nasional yang berbeda mengalahkan bisikan-bisikan yang memudar tentang negara kesatuan. Hari ini, meskipun ada kesamaan budaya, adat istiadat, dan bahasa yang tak bisa disangkal, yang sudah mengakar dan jelas terlihat, ada perbedaan nyata yang membedakan kedua negara. Indonesia adalah republik yang luas, negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial yang kuat. Semboyan nasionalnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yang mencerminkan keragaman geografis dan budayanya yang luar biasa. Malaysia, di sisi lain, adalah federasi dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal, dan berjalan sebagai monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer. Struktur ekonomi dan strategi pembangunan nasional mereka masing-masing telah sangat berbeda selama puluhan tahun sejak kemerdekaan. Sistem hukum mereka masih membawa jejak warisan kolonial Belanda dan Inggris masing-masing, yang mempengaruhi undang-undang dan prosedur pengadilan. Bahkan administrasi publik dan praktik sehari-hari agama Islam, agama mayoritas di kedua negara, memiliki perbedaan tipis namun penting yang dibentuk oleh sejarah nasional dan kebijakan negara masing-masing yang terpisah. Keduanya kini adalah dua masyarakat yang matang dan berbeda, masing-masing dengan lembaga, tantangan, dan cerita nasionalnya sendiri yang unik. Pada akhirnya, permadani budaya bersama yang ditenun selama berabad-abad tetap hidup dan kuat. Bahasa yang diucapkan seperti bahasa kakak beradik, dialek dari ibu yang sama, memungkinkan pemahaman yang mudah dan seringkali intuitif antara masyarakatnya. Orang-orang di kedua sisi perbatasan sering merasakan ikatan persaudaraan, pengakuan mendalam akan akar, sejarah, dan warisan bersama saat mereka bertemu. Namun, arus sejarah yang kuat, seperti sungai besar, telah mengukir dua alur sungai yang terpisah dan berbeda untuk kedua negara ini. Keputusan penjajah sering dibuat di ibu kota Eropa yang jauh tanpa bertanya pada penduduk setempat. Pilihan politik yang dibuat oleh para pemimpin nasional pada saat-saat penting dalam sejarah membentuk masa depan. Cobaan berat dari perang, ketegangan diplomatik, dan konflik ideologi. Kekuatan-kekuatan besar ini, seiring waktu, telah membentuk dua negara yang berbeda, berdaulat dari apa yang dulunya merupakan dunia Melayu yang lebih cair, saling terhubung dan seragam secara budaya. Mereka memang tetangga dekat. Mereka tidak diragukan lagi adalah saudara dia, berbagi banyak hal. Tapi mereka bukanlah, dan mungkin tidak pernah ditakdirkan untuk menjadi satu negara tunggal yang bersatu. Inilah jawaban yang rumit dan beragam untuk pertanyaan yang kelihatannya sederhana, namun mendalam.